tempat kejadian Hmm. sampai fakta yang mengungkap Hmm. almarhum juga itu yang membuat kita janggal sebagai keluarga. Hmm. Luka-luka yang ada di tubuh almarhum. Oke, Pak Genta sebagai kuasa hukum. Jadi Bu Elma merasakan ada kejanggalan seperti itu. Jadi ketika keluarga pertama kali mendengar ini, apa yang disampaikan pihak polisi? Apa penyebab kematian dari Brigadir Nur Hadi? Betul. Pihak keluarga merasakan banyak sekali kejanggalan sejak awal Hmm. karena keterangan yang diberikan oleh kedua atasan almarhum pada saat itu berbeda-beda. Hmm. Khususnya pada saat waktu kejadian sempat disampaikan kepada keluarga bahwa almarhum tenggelam sekitar pukul 17:10. Hmm. Itu disampaikan kepada keluarga korban. Hmm. Namun belakangan diketahui dari hasil otopsi waktu kematian di kisaran pukul 8 sampai pukul 9 malam. Hmm. Dari sini sebenarnya kita sudah mencurigai ada indikasi, ada hal yang ditutup-tutupi. Dari waktu kejadian sudah disampaikan berita yang tidak benar. Hmm. Maka dari itu sebenarnya kami juga dari pihak keluarga melalui kuasa hukum menyampaikan bahwa kami sedikit kecewa dengan penerapan pasal yang digunakan oleh kepolisian menggunakan pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Karena kita bisa melihat di situ kalau tidak ada niat, Hmm. tidak ada tujuan tertentu buat apa ditutup-tutupi. Semestinya aparat penegak hukum menggunakan pasal 338, yaitu pasal pembunuhan sebagai pasal utama. Untuk 351 ayat 3 itu bisa digunakan sebagai alternatif. Anda menilai berarti ini masih masih belum masih belum merasa keadilan untuk dari pihak keluarga ini ya? Ya, kami sebenarnya secara umum sangat mengapresiasi kerja-kerja dari pihak kepolisian. Hmm. Namun harapan kami agar penegakan hukum bisa berjalan dengan lebih maksimal. Yang pertama tadi soal penerapan pasal, kemudian yang kedua soal lokasi penahanan. Hmm. Jadi tiga tersangka ini lokasi penahanannya adalah di lokasi yang sama di Polda NTB. Hmm. Meskipun di sel yang berbeda, namun kami mengharapkan bisa dipisah tempat penempatannya Hmm. untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mengenai keterangan keterangan para tersangka nantinya. Karena Baik. memang motif ini kan belum terungkap, belum Ya. terang benderang. Hmm. Dan isu-isu yang beredar di media sosial tentunya membuat dan merugikan bagi pihak keluarga yang beranggapan persoalannya hanya persoalan emosi sesaat, hanya persoalan perseteruan, kemudian terjadi penganiayaan. Karena kami rasa tidak sesederhana itu untuk menghilangkan nyawa seseorang. Terlebih lagi almarhum pada saat ini merupakan tulang punggung keluarga, meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Hmm. Oke, mengingat kondisi juga Bu Elma dengan dua buah hatinya seperti itu, ditinggal pergi sang suami. Lalu dari Bu Elma sendiri, dari pihak keluarga ini, apakah mendapat pendampingan psikologis juga dari pihak A, B, C? Adakah pendampingan psikologis? Untuk saat ini belum ada pendampingan psikologis. Hmm. Oke, jadi harapannya Pak Genta, Bu Elma ini mendapat pendampingan seperti itu. Iya, harapan kami dari pihak pemerintah juga memberikan perhatian khususnya kepada keluarga almarhum yang di tempat kejadian Hmm. sampai fakta yang mengungkap Hmm. almarhum juga itu yang membuat kita janggal sebagai keluarga. Hmm. Luka-luka yang ada di tubuh almarhum. Oke, Pak Genta, sebagai kuasa hukum, jadi Bu Elma merasakan ada kejanggalan seperti itu. Jadi ketika keluarga pertama kali mendengar ini, apa yang disampaikan pihak polisi? Apa penyebab kematian dari Brigadir Nur Hadi? Betul. Pihak keluarga merasakan banyak sekali kejanggalan sejak awal Hmm. karena keterangan yang diberikan oleh kedua atasan almarhum pada saat itu berbeda-beda. Hmm. Khususnya pada saat waktu kejadian sempat disampaikan kepada keluarga bahwa almarhum tenggelam sekitar pukul 17:10. Hmm. Itu disampaikan kepada keluarga korban. Hmm. Namun belakangan diketahui dari hasil otopsi waktu kematian di kisaran pukul 8 sampai pukul 9 malam. Hmm. Dari sini sebenarnya kita sudah mencurigai ada indikasi, ada hal yang ditutup-tutupi. Dari waktu kejadian sudah disampaikan berita yang tidak benar.
Hmm. Maka dari itu sebenarnya kami juga dari pihak keluarga melalui kuasa hukum menyampaikan bahwa kami sedikit kecewa dengan penerapan pasal yang digunakan oleh kepolisian, menggunakan pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Karena kita bisa melihat di situ kalau tidak ada niat, tidak ada tujuan tertentu, buat apa ditutup-tutupi. Semestinya aparat penegak hukum menggunakan pasal 338, yaitu pasal pembunuhan sebagai pasal utama. Untuk 351 ayat 3 itu bisa digunakan sebagai alternatif. Anda menilai berarti ini masih belum merasa keadilan untuk dari pihak keluarga ini ya? Ya, kami sebenarnya secara umum sangat mengapresiasi kerja-kerja dari pihak kepolisian. Hmm. Namun harapan kami agar penegakan hukum bisa berjalan dengan lebih maksimal. Yang pertama tadi soal penerapan pasal, kemudian yang kedua soal lokasi penahanan. Hmm. Jadi tiga tersangka ini lokasi penahanannya adalah di lokasi yang sama di Polda NTB. Hmm. Meskipun di sel yang berbeda, namun kami mengharapkan bisa dipisah tempat penempatannya Hmm. untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mengenai keterangan keterangan para tersangka nantinya. Karena Baik. memang motif ini kan belum terungkap, belum Ya. terang benderang. Hmm. Dan isu-isu yang beredar di media sosial tentunya membuat dan merugikan bagi pihak keluarga yang beranggapan persoalannya hanya persoalan emosi sesaat, hanya persoalan perseteruan, kemudian terjadi penganiayaan. Karena kami rasa tidak sesederhana itu untuk menghilangkan nyawa seseorang. Terlebih lagi almarhum pada saat ini merupakan tulang punggung keluarga, meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Hmm. Oke, mengingat kondisi juga Bu Elma dengan dua buah hatinya seperti itu, ditinggal pergi sang suami. Lalu dari Bu Elma sendiri dari pihak keluarga ini apakah mendapat pendampingan psikologis juga dari pihak A, B, C? Adakah pendampingan psikologis? Untuk saat ini belum ada pendampingan psikologis. Hmm. Oke, jadi harapannya Pak Genta, Bu Elma ini mendapat pendampingan seperti itu. Iya, harapan kami dari pihak pemerintah juga memberikan perhatian khususnya kepada keluarga almarhum yang Tempat kejadian Hmm. sampai fakta yang mengungkap Hmm. almarhum juga itu yang membuat kita janggal sebagai keluarga. Hmm. Luka-luka yang ada di tubuh almarhum. Oke, Pak Genta sebagai kuasa hukum, jadi Bu Elma merasakan ada kejanggalan seperti itu. Jadi ketika keluarga pertama kali mendengar ini, apa yang disampaikan pihak polisi? Apa penyebab kematian dari Brigadir Nur Hadi? betul. Pihak keluarga merasakan banyak sekali kejanggalan sejak awal Hmm. karena keterangan yang diberikan oleh kedua atasan almarhum pada saat itu berbeda-beda. Hmm. Khususnya pada saat waktu kejadian sempat disampaikan kepada keluarga bahwa almarhum tenggelam sekitar pukul 17 lewat 10 menit. Hmm. Itu disampaikan kepada keluarga korban. Hmm. Namun belakangan diketahui dari hasil otopsi waktu kematian di kisaran pukul 8 sampai pukul 9 malam. Hmm. Dari sini sebenarnya kita sudah mencurigai ada indikasi, ada hal yang ditutup-tutupi. Dari waktu kejadian sudah disampaikan berita yang tidak benar. Hmm. Maka dari itu sebenarnya kami juga dari pihak keluarga melalui kuasa hukum menyampaikan bahwa kami sedikit kecewa dengan penerapan pasal yang digunakan oleh kepolisian, menggunakan pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Karena kita bisa melihat di situ kalau tidak ada niat, tidak ada tujuan tertentu, buat apa ditutup-tutupi. Semestinya aparat penegak hukum